Partai hidup dan mati akan dijalani tim nasional Indonesia U22 yang akan berhadapan dengan tuan rumah Malaysia malam hari ini pada laga semifinal SEA Games 2017. Skuad Garuda Muda diminta fokus dan tidak mudah terprovokasi. Tersangka dan anggota sindikat bisnis ujaran kebencian Sarajan SRN mengaku pernah bertemu dengan Purnawirawan TNI Kiflan Zain yang pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan makar. Sebelumnya tersangka yang juga ketua komplotan Sarajan JAS mengaku kenal dengan Rizal Kobar, terpidana kasus ujaran kebencian. Karnaval kemerdekaan di Kota Bandung, Jawa Barat berlangsung dengan semarak. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara turut memeriahkan acara karnaval tersebut. Halo, selamat malam pemirsa. Saat Indonesia membungkam Malaysia, laga panas Indonesia kontra Malaysia di ajang SEA Games 2017 menjadi topik utama Prime Time News pada hari ini. Di samping itu kami juga hadirkan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Bersama saya Robert Haryanto, inilah Prime Time News selengkapnya. Kami akan awali informasi pertama. Tim nasional Indonesia U22 bertemu dengan Malaysia di babak semifinal cabang sepak bola SEA Games Kuala Lumpur 2017. Menjelang menghadapi tim tuan rumah, pelatih Garuda Muda, Luis Mia, menggelar latihan strategi bertahan untuk mengantisipasi permainan ofensif dari Harimau Malaya. Indonesia bakal menghadapi misi super berat pada semifinal SEA Games Kuala Lumpur melawan juara grup A Malaysia yang sekaligus tuan rumah di Stadion Shah Alam hari Sabtu. Sayangnya, tim Garuda Muda tidak akan diperkuat 3 pemain pilarnya di laga syarat gengsi tersebut. Marinus Wanewar, Hansamu Yama Pranata, dan Muhammad Hargianto terkena akumulasi kartu kuning. Meski sebelumnya pernah kalah telak 0-3 di Piala Asia U23, pelatih Garuda Muda Luis Mia tetap melambungkan rasa optimismenya menghadapi Malaysia. Pria asal Spanyol itu bahkan menilai tidak ada yang spesial melawan tim Harimau Muda Malaya nanti. Namun untuk mengantisipasi permainan ofensif tuan rumah, Luis Mia pada Sabtu pagi telah menggelar sesi latihan strategi berdurasi 45 menit. Dalam latihan yang dilaksanakan di Stadion Merdeka Kuala Lumpur, Mia memberikan 2 macam penerapan strategi, yaitu bertahan dan menyerang. Mia menginginkan timnya punya skema bertahan saat mendapat gempuran serangan dari Harimau Malaya. Dengan perakhiran formasi 4-2-3-1, Mia kemungkinan akan menurunkan striker dan gelandang serang sebagai 2 pemain yang ditinggal di depan. Sedangkan pemain sayap dan 2 gelandang turun ke belakang. Tidak hanya itu, Evan Dimas CS juga menjalani latihan khusus untuk mempertajam sepakan set pieces dan tendangan penalti. Malaysia sendiri saat ini merupakan salah satu favorit juara di SEA Games 2017. Pasalnya, tim besutan Om Kim Sui itu lolos ke semifinal sebagai juara grup A setelah menyapu bersih seluruh kemenangan di fase grup. Tampil dengan kekuatan penuh, skuad Harimau Muda Malaya itu pun bakal diuntungkan tampil di depan para pendukungnya di stadion berkapasitas 80.000 penonton. Dari Malaysia, Tim Liputan Metro TV. Ya, rivalitas abadi adalah pertandingan atau judul dari pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Di berbagai kelompok, di berbagai pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia selalu menciptakan sebuah laga yang begitu panas. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana fakta-fakta dan sejarah pertemuan antara Indonesia dengan Malaysia khususnya di ajang SEA Games dan juga mengulas ya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat malam Bung Ropan, silakan. Ya, terima kasih Bung Ropan telah hadir bersama dengan kami. Malam. Bung Ropan, ya. Ini adalah rivalitas abadi antara Indonesia dengan Malaysia, dimanapun selalu menimbulkan dari ketegangan. Kita akan lihat dulu bagaimana dengan head to head antara kedua tim Indonesia dengan Malaysia. Selama di ajang SEA Games dari tahun 77 hingga 2017, mereka sudah bertemu 15 kali, Indonesia menang 7 kali, imbang sekali, dan Malaysia menang 7 kali. Artinya imbang ini mengatakan 50-50. agak 50-50, betul sekali. Tapi tetap rivalitas mereka sangat tinggi sekali ya. Terutama Indonesia dan Malaysia itu bisa saling mengalahkan. Boleh Indonesia kalah sama siapapun, sebaliknya juga boleh
Malaysia kalah sama siapapun, Asal tapi jangan jangan kalah. sama dengan Indonesia, kalah dengan Indonesia. Indonesia juga asal jangan kalah dengan Malaysia. Berarti faktor-faktor dari non teknis seperti dukungan supporter, Sangat berpengaruh. terus udah gitu aura stadium itu sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Kalau menurut kacamata Anda sebagai pengamat, secara teknis di atas lapangan siapa yang lebih unggul? Kalau melihat fakta saat ini ya, kalau bicara teknis ya, walaupun kita memasukkan 7 hanya 1 kemasukan, berarti pertahanan kita agak bagus. Tapi Malaysia punya kekuatan yang sangat baik juga ya, dengan 10 gol mereka ya. Tetapi kalau bicara teknis sedikit masih ada di Malaysia ya. Atau mereka Lebih tinggi dibanding kita? Sedikit agak Dalam hal lebih tinggi. ofensif atau defensif? Ofensif. Defensif juga mereka sangat bagus. Dalam organisasi bertahan bagus walaupun mereka kemasukan 4 gol, tapi saya pikir mereka sangat bagus dalam bertahan. Kedua sisi sayap mereka jalan dengan sangat baik dan itu harus diperhatikan dengan baik oleh dua wingback kita, Mutu dan Rizali, untuk betul-betul fokus mengantisipasi Jafri. Kemudian Sawir di sini yang bisa begitu cepat. Oke, kalau kita lihat dari hasil pertandingan selama babak penyisihan, Malaysia bertanding selama 4 kali, Indonesia bertanding selama 5 kali. Malaysia sudah memasukkan 10 gol. Betul. Dalam 4 pertandingan, berarti rata-rata 2,5 gol. Sedangkan Indonesia memasukkan 7 gol dari 5 pertandingan. Betul. Produktivitas gol jauh bagus Malaysia dibanding kita. Produktivitas oke, Malaysia, tapi mereka juga kemasukan ada 4 kali, tapi Indonesia hanya satu saya sudah katakan tadi, tapi ada 7 gol. Artinya ini mengatakan memang kalau bisa dikatakan di sini orang bisa berkatakan berimbang ya, tapi masalahnya sekarang kan Malaysia bermain di depan publik mereka, supporter mereka yang sangat bagus dan mereka lebih diunggulkan, apalagi mereka punya rasa percaya diri ketika di Bangkok kemarin bulan Juli mereka bisa menang dengan 3-0 clean sheet menghadapi Indonesia. Artinya ketika mereka masuk lapangan mereka punya rasa percaya diri dan ini harus betul-betul diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, kita kan lihat dari statistik Indonesia selama babak penyisihan. Indonesia dengan rekor tidak pernah kalah, tapi Malaysia dengan rekor selalu menang. Indonesia dalam 5 pertandingan dengan 7 gol memasukkan hanya 1 gol dari kemasukan antara Thailand. Berarti defensif kita bisa dikatakan lebih baik dibanding Malaysia? Kalau bicara defensif memang lebih baik dengan kita. Tapi masalahnya sampai saat ini ya. Tetapi ketika kita bermain dengan tanpa seorang kapten kesebelasan Hansamu, ini juga masih menjadi tanda tanya besar. Apakah 2 back tengah pengganti itu akan sangat bagus? Oke, kita akan lihat siapa saja pengganti Hansamu. Kita akan berlanjut ke formasi permainan. Sepertinya dari pertandingan antara melawan Thailand 4-3-3, setelah itu pelatih Luis Mia dan juga asisten pelatih menggunakan 4-2-3-1. Apakah ini juga formasi yang akan dipakai nanti malam? Ya, bukan tidak mungkin ya. Semua tergantung dari Luis Mia untuk bisa menaruh pola atau skema permainan di sini, karena dia lebih tahu dengan tim asuhan dia mana yang pas untuk menghadapi ofensif agresivitas serangan dari Malaysia. Tapi saya pikir tetap dengan 4 back sejajar. Cuma masalahnya sekarang apakah Rizky Fajri atau Andi ini sangat bagus untuk bisa mengantisipasi tekanan-tekanan dari Malaysia terutama di tengah. Dan saya katakan tadi Putu gede di kanan, Rizali juga harus berhati-hati. Mereka punya Jafri yang sangat baik, kemudian Suhairi juga sangat baik, 2 pemain yang bermain di Penang ya, yang sudah sangat bagus kolaborasi mereka. Asam juga pemain yang box to box sangat bagus sekali. Dan juga top skor mereka Tanah Balan ya. Nadaraja. Ya, betul. Top skor dengan 3 gol. Ini pemainnya juga mencetak salah 1 gol ketika mereka menang di Thailand 3-0 lawan Indonesia. Artinya pemain ini sudah 3 gol saat ini di SEA Games, harus diantisipasi dengan sangat cepat. Pengganti Hansamu kemungkinan besar adalah Andi. Ini adalah apakah pengganti yang sempurna untuk Hansamu sebagai back? Saya pikir sempurna tidak juga ya. Hansamu tetap masih punya kredit lebih tinggi dari semua rata-rata back yang ada ya. Tapi apa boleh buat, ini adalah suatu kenyataan bahwa hanya ada Andi di situ, Andi Setio, dan juga ada Fazrin yang bisa dimainkan lebih awal sebagai starting 11. Oke, itu adalah Hansamu dari segi teknis sebagai back. Bagaimana dengan Hansamu sebagai kapten dari timnas U22? Siapa yang akan menggantikan peran Hansamu untuk memotivasi dari Garuda Muda kita? Iya, saya pikir ada Evan Dimas di tengah ya. Artinya dia sekarang berperan sangat penting sekali ketika Hansamu tidak ada sebagai kapten. Evan bisa mengatur ritme permainan. Dan juga kita bisa ingat ada pemain mitra kukar sini, Septian ya, yang sangat bagus. 2 gol, 2 assist sudah membuktikan bahwa ini pemain yang sangat bagus. Dan bukan tidak mungkin bagi Malaysia ini pemain yang akan dimatikan lebih dulu. Artinya Evan Dimas dan Septian akan dimatikan sehingga irama permainan Indonesia akan sedikit kacau. Ketika 2 pemain ini akan disumbat pergerakan mereka. Berarti itulah tugas dari Asnawi atau Hanif di sana untuk merusak dari pergerakan pemain lawan, kemudian menciptakan ruang bagi pemain tengah kita. Betul, saya kira itu yang harus dilakukan. Karena siapapun yang dimainkan, Hanif atau Asnawi dimainkan, sebenarnya dia harus betul-betul bisa bermain di tengah dengan pergerakan yang sangat bagus bersama dengan Septian dan Evan Dimas, mendukung 2 sisi sayap, ada Sadil dan Febri yang juga bermain sangat cepat, tapi tergantung dari Mia sekarang bermain. Apakah Febri akan dimainkan lebih dulu atau Salih akan dimainkan lebih dulu, kita akan lihat nanti. Tapi Ezra saya pikir sudah pasti akan dimainkan sebagai Ezra dari awal. Bukan sebagai super sub seperti kita lihat waktu melawan Kamboja. Ya bisa juga, tapi saya pikir tidak ada pilihan lain kalau bisa untuk bisa memenangkan pertandingan.
Extra harus dimainkan. Ini di karena awal. mungkin Iya. pilihan lebih sedikit karena Marinus Marinus Wanewar tidak ada, ya. tidak ada. Masalahnya itu 4 kartu kuning, kemudian terjadi melawan Kamboja dan 3 harus tidak bisa bermain dengan 2 akumulasi, ini sangat Iya. merugikan bagi kita ya. Oke, ada Pemain fakta Malaysia. juga yang menarik, Bung Ropan, karena Malaysia, dari data kami, Malaysia sudah memenangkan dari SEA Games sebanyak 5 kali, Ya. sedangkan Indonesia 2 kali. 2 kali. Malaysia terakhir kali menang, kalau tidak salah, di tahun 2009 dan 2011 dengan pelatih yang sama. Pada saat ini melatih, yaitu Ong Kim Swee. Ya. Indonesia jauh sebelum pertandingan U22, bahkan di tahun 87 dan 91. Bagaimana agar rekor ini dapat membantu kita memenangkan pertandingan nanti? Iya, saya pikir memang terlalu jauh sekali ya. Sudah begitu lama, 87 dan 91, dan bagaimana kita harus bisa mengulangi. Tapi masalahnya kan kalau kita menghadapi Malaysia, bermain di Malaysia ini, tekanan sangat besar. Kita mengharapkan bahwa Indonesia bisa ke final dan bisa membuat sejarah lagi untuk ketiga kali bisa menjadi juara. Walaupun dengan pertandingan yang berat, tidak ada 3 pemain hebat kita. Kemudian mereka menghadapi tuan rumah, tekanan dari supporter yang sangat tinggi. Kemudian kita tidak boleh terpancing juga dengan permainan provokasi dari lawan ya. Ini sangat berbahaya. Masa jeda kita juga hanya sedikit sekali dibandingkan dengan Malaysia. Dan juga Artinya, jumlah pertandingan kita lebih iya, sedikit. Faktor kelelahan ini bisa terpacu dengan ketika lawan membuat suatu provo, ini kan sangat berbahaya bagi pemain. Berarti Anda katakan ini mental lebih berperan dibandingkan dengan teknis kita di pertandingan semifinal? Mental kita harus betul-betul. Kita harus bisa masuk lapangan dengan tenang, artinya bisa menikmati permainan, tidak boleh terprovokasi lawan. Itu yang harus dibutuhkan oleh pemain Indonesia untuk bisa mengalahkan Malaysia. Betul, rasa dari Indonesia, rasa lapar dan juga haus untuk kemenangan memang sangat-sangat dirasakan, Bung Ropan. Karena kita terakhir kali 26 tahun yang lalu, tahun 91, sedangkan dalam 3 SEA Games terakhir di tahun 2011, 2013, 2015 kita tidak pernah menjadi juara. Paling baik mungkin di tahun 2013 dan juga 2011 runner up. Betul. Kita kalah juga dengan Malaysia pada saat itu, adu penalti. Iya, memang sangat sulit sekali ya. Ini rivalitas yang sangat tinggi kalau bicara dengan Malaysia. Apalagi kalau kita menghadapi Thailand, memang sangat berat. Tapi tentunya kita berharap sekali bahwa inilah kesempatan bagi kita. Hidup atau mati ada di pertandingan ini. Dan kita harus bisa menciptakan itu, bisa memenangkan pertandingan. Kita harus melupakan pertandingan kalah 3-0 di Thailand di kualifikasi U23. Artinya, walaupun dengan materi pemain yang hampir sama ya. Artinya, dengan pelatih Malaysia juga, pelatih Malaysia yang sangat baik sekali. Artinya suatu hal yang sangat bagus dilakukan oleh Malaysia ketika mereka menggantikan Ben Benhart di sini, pelatih Jerman, dengan Ong Kim Swee ya. Ini sangat bagus untuk bisa membuat Malaysia lebih bagus. Tapi saya pikir terlepas dari itu, inilah kesempatan bagi kita untuk bisa mengalahkan Malaysia. Now or never. Iya. Oke, Bung, banyak juga ulasan yang akan saya dengarkan dari Anda. Juga saya akan mengajak bergabung dari Bung Kesit Handoyo, praktisi sepak bola. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.